Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One. Kita tahu bersama di tengah gejolak pangan global dan juga permainan kotor segelintir mafia, ada satu nama yang kemudian mencuat hangat saat ini, yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia. Mulai dari beras oplosan, pupuk palsu, semua dilibas, ditindak tegas, bahkan hingga ke tikus-tikus internal Kementerian Pertanian. Apakah ini kemudian awal dari kedaulatan pangan? Kami langsung hadirkan ada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Selamat malam. Selamat malam. Pak Menteri. Baik, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Pak Menteri bersama dengan kami TV One. Sulit sekali sebenarnya mencari waktu yang cocok dengan Pak Menteri. Kita sudah waiting list berapa lama, tapi ya kami cukup memaklumi karena Pak Prabowo saja nyarinya sulit ya Pak ya. Beberapa kali jadi lagi di sawah gitu ya. Artinya Menteri Pertanian kita memang betul-betul turun ke lapangan. Yang sedang hangat saat ini Pak, betapa tegasnya kemudian Anda begitu ya, tanpa tedeng aleng-aleng langsung menindak tegas beras oplosan. Total ada 212 merek premium yang kemudian Anda temukan ini melanggar aturan, titik sampai di sana. Anda bisa ceritakan Pak, sebenarnya apa yang kemudian menenggarai Anda turun ke lapangan mengecek langsung ke seluruh Indonesia, Pak Menteri? Yang pertama, kami turun ke lapangan. Di Jakarta kan tidak ada sawah, Ya. adanya di daerah. Kami ngecek memastikan apakah semua program jalan sesuai dengan rencana pemerintah. Yang kedua, pertanian ini kan sektor yang vital. Ini harus kita jaga. Kalau pertanian bermasalah, negara bisa bermasalah. Ini sangat vital. Kemudian berikutnya, kami mencoba melihat di mana saja sih yang bisa membuat kita sulit untuk swasembada atau berdaulat pangan. Ya. Mulai dari regulasi, kemudian birokratnya, kemudian sarana produksi, dari hulu sampai hilir. Kita cek satu persatu. Pertama, internal. Internal kami beresin bersama dengan teman-teman. Yang melanggar kita tindak. Ada yang tersangka, ada kami pecat, itu kami sudah lakukan. Dan itu juga jabatannya nggak main-main Pak, sekelas Direktur. Ada satu tersangka. Kemudian eselon 3 ada juga tersangka. Ada kami pecat, beberapa kami pecat. Kami lakukan yang terbaik. Tenggat waktunya nggak lama, nggak bisa pelan-pelan, harus tancap gas. Nggak bisa. Nah, kemudian setelah itu sarana produksi. Bayangkan di Kementerian Pertanian dijual pupuk palsu. Berani banget. Ini menjual ke negara. Bagaimana dengan petani? Jadi ke negara saja berani menjual pupuk palsu. Ada juga yang speknya hanya 70%. Oke, ini sudah tersangka. Ada 27 kami kirim ke penegak hukum. Kami terima laporan, sudah tersangka. Kemudian minyak goreng juga kami kirim ke penegak hukum. Ukurannya tidak cukup. Di situ 1 liter. Ada langsung menakar langsung di pasar, iya, ya, Pak. 1 liter padahal hanya 70%, 700 mililiter. Nah, ini kami selesai kami kirim ke penegak hukum. Kemudian juga distribusi pupuk ini juga masalah. Kemudian beras ini yang baru-baru ini. Ada 212 merek yang tidak sesuai standar. Jadi mau oplos, mau apa, curah macam-macam. Yang terpenting adalah, ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini standar pemerintah, premium, medium. Kalau medium itu brokernya 25%, premium 15%. Tetapi realisasi kenyataan lapangan sesuai laboratorium ini brokernya 40%. Wow. Medium dan premium. Sama aja. Jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Ada 50%, ada 22%, ada 33%. Ini sangat jauh. Ini kan menyangkut perut rakyat, Pak. Iya, merugikan masyarakat. Tidak sampai di situ saja. Ini kita tahu ya. Ini masyarakat perlu tahu. Oke. Subsidi pemerintah mulai
kabupaten, provinsi, sampai pusat, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, subsidi pemerintah, sektor pangan yang paling besar adalah beras, itu 150 triliun. Dan ini hanya dinikmati oleh segelintir korporasi. Iya. Nah, ini kan sangat tidak adil. Kami katakan zolim ini, Pak, menyangkut perut rakyat. Saya kira seperti itu. Nah, ini APBN ini disubsidi oleh pemerintah. Itu 70, katakanlah 80 triliun. Masyarakat, kerugian di masyarakat, itu kita hitung 100 triliun. Paham maksudku, Mbak? Ini karena dihitung dari per kilogram ya? Iya, pangan ini disubsidi pemerintah APBN. Saya ulangi ya, APBN itu 70-80 triliun. Katakanlah yang dijadikan premium medium, ada subsidi pemerintah di situ, ada uang negara di situ. Uang negara itu dari pajak, pajak itu dari rakyat. Oke, 70 triliun, 80 triliun. Kemudian di sini diangkat harganya tidak sesuai dengan label, tidak sesuai dengan merek. Katakanlah premium, padahal beras biasa. Brokernya 40%. Medium pun tidak masuk. Jadi di bawah. Ini betul-betul beras yang tidak layak disebut premium maupun artinya medium. Dia tidak hanya merampas uang rakyat, tapi juga uang negara. Ada uang subsidi di sana. Kan ada uang negara di sana kan? Ya. Harapan negara adalah agar harga ini stabil, dijangkau dengan masyarakat kecil, sehingga disubsidi kan? Itu subsidi pupuk, kan ada subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi alat mesin pertanian. Totalnya semua, irigasi, total semua 150 triliun. Nah, 150 triliun ini masuk ke termasuk padi. Nah, kalau ini subsidi diperdagangkan dengan normal saja, itu kan nggak masalah. Tetapi ini tidak normal. Jauh dari normal. Ini kan penipuan. Itu dia. Nah, ini harus ditindak tegas. Membiarkan orang melakukan kesalahan dan ini dilanjutkan, itu peternak kejahatan. Pak Menteri, tapi kan ini bukan hal baru, Pak Menteri. Kita ini rahasia umum lah. Ini sudah kemudian sudah ada apa ya bahasanya ekosistem, sistem yang sudah berjalan dengan cukup nyaman berpuluh-puluh tahun, dan kita tahu betul, kita yakin bahwa para pemimpin kita terdahulu pasti juga mengetahui hal ini. Tapi Anda kemudian saat ini dengan tegasnya begitu ya, menindak semuanya, bahkan hingga ke internal kementerian Anda. Banyak yang nggak suka sama Anda, Pak Menteri. Sebenarnya, kalau hidup itu, pasti ada yang suka, ada tidak suka. Itu mutlak. Tapi kalau kita mau pikirkan tidak disenangi atau disenangi, itu kita tidak bekerja. Kita tidak bekerja. Dimanapun kita berada, ada pro kontra. Kalau saya sederhana, yang penting sesuai regulasi, undang-undang yang ada, kemudian kami beragama Islam, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, selesai. Kami bergerak terus, dan tidak akan mundur setapak pun. Tak ada yang Anda takuti, Pak Menteri? Kita harus takut pada Allah. Kan yang tertinggi nanti kan mati. Toh pasti kita hadapi. Ini bukan korporasi-korporasi kecil saja, Pak. Ini nama-nama merek-merek besar. Mana? Itu kecil. Allah jauh. Maha kuasa, maha besar. Oke. Itu Allah bisa membalikan. Nggak ada kata besar. Kalau kita kembali bahwa kita ini yakin bahwa Tuhan ada. Dan Anda pun juga didukung, disupport penuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan saya berikutnya, Pak Menteri. Siapa para mafia beras ini, Pak Menteri? Ditahan dulu, dijawabnya sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda di One on One. Anda kembali di One on One on the Spot, pemirsa, masih bersama kami saat ini ada Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Obrolan kita semakin seru saja, Pak Menteri. Iya, sangat seru. Sangat Bukan seru. semakin seru, sangat seru. Itu dia. Langsung saja Pak Menteri, banyak yang bertanya gitu ya, secara to the point. Anda nggak mungkin nggak tahu mafianya siapa, Pak Menteri? Biarlah penegak hukum yang mengatakan bahwa ini orangnya. Mereka yang punya kewenangan. Kewenangan kami adalah mengamankan dari hulu sampai hilir komoditas pertanian, apalagi yang vital, yang strategis. Tapi secara pribadi, Pak Menteri, Anda tahu betul kan siapa mereka?
saya kira nanti dari penegak hukum yang menyampaikan. Dan lebih sempurna juga kalau nanti yang diwawancara bukan Kementerian Pertanian saja, bukan Menteri Pertanian saja. Nah itu, karena jadi begini Pak sempurna lah Menteri. nanti. Iya, karena banyak yang bertanya begitu ya, mengapa baru sekarang, mengapa baru seorang Andi Amran Sulaiman, karena banyak juga yang kemudian bertanyakan, pasti pada prosesnya memang mandatnya berada di penegakan hukum, begitu. Karena banyak yang mengatakan, oh ini terafiliasi dengan A, dengan B, teman dekat seseorang, dan lain hal. Jadi gini, ini bukan sekarang. Sekarang ini aku sudah wise. Sangat wise sekarang. Jadi kami jadi orang Sulawesi. Solo dan Sulawesi. Kami belajar banyak. Mungkin karena pertambahan umur. Saya sudah 50 tahun lebih. Jadi semakin wise, semakin bijak. Dulu aku segel langsung. Jadi bukan hari ini saja. 2017 kami segel perusahaan besar. Kami langsung lapangan segel. Dulu harga premium 26.000, 25.000. Karena kejadian 2017 itu dan perusahaan besar, harga kita tetapkan HET, harga eceran tertinggi premium itu 14.900. Anda sudah Karena tahu 2017 ini, dari itu, 2017. Dari 2017. Ini pemain yang sama atau tidak? Enggak, beda. Beda. Yang dulu kan tutup. Karena begini Pak Menteri, kita tahu betul juga ya, mati 1 tumbuh 1000, gitu kan Pak Menteri. Iya. Itu aja atau bagaimana sebenarnya Pak Menteri? Kalau mati 1 tumbuh 1000, kita balik. Bunuh 1, bunuh 1000. Keluhan-keluhan curhatan para petani seperti apa Pak? Dulu, pertama, seluruh Indonesia kami kunjungan, Oktober, itu keluarnya pupuk. Harga murah. Alhamdulillah dengan impres Bapak Presiden, itu luar biasa. Beliau keluarkan kalau tidak salah sudah 6 impres. Itu luar biasa. Langsung di bawah kementerian Anda? Impres pupuk. Itu dulu tonnya 1, teriakannya 1, seluruh Indonesia. Kurang pupuk, mahal. Hari ini Alhamdulillah tidak ada lagi. Itu sudah selesai. Kemudian gabah murah, padi murah. Itu Alhamdulillah selesai. Dan bukan sampai di situ. Menyumbang pertumbuhan GDP, pertumbuhan ekonomi GDP kita, tertinggi pertanian pertama dalam sejarah. Ini karena kebijakan Bapak Presiden luar biasa, gagasan besar. Sektor pertanian? Sektor pertanian. Penyumbang GDP pertanian? Iya, 10,55%. Tertinggi. Wow. Sekarang, pertama dalam sejarah. Kemudian, kesejahteraan petani, NTP petani, dulu pangan itu 98, di bawah 100. Sekarang, totalnya seluruh pertanian 121%. Dan ini target Menteri Keuangan kepada kami 110. Tapi naik 121%. Ini kerja keras kita semua. Kemudian Bulog dulu 5 tahun terakhir maksimal stoknya 1,2 juta. Sekarang 4,2 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah. Ini hasil kebijakan Bapak Presiden. Termasuk juga kan Anda sampaikan tadi penyerapan gabah angkanya naik jadi 14.900 per kilogram. Tapi begini Pak, banyak yang kemudian menyampaikan beberapa juga distributor yang kami temui, ini justru sebenarnya masalahnya di sana. Karena kemudian harga gabahnya tinggi 14.900, sedangkan ongkos produksi dari beras premium itu mereka katakan klaim mereka adalah lebih tinggi dari harga itu, 15.000 sekian. Artinya kalau HET-nya saja kemudian ditetapkan 16.000 sekian, nggak masuk Pak, nggak masuk di logika. Itu omongannya klaim mereka. Ya, klaim mereka. Kemudian termasuk di Komisi 4 kemarin. Ya. Aku jelasin. Ini perlu diperhatikan. HPP 6.500, kemudian langsung dikali 2, 13.000 kan? Itu kan menurut mereka. Ya. Faktanya tidak seperti itu. Dan saya katakan waktu di Komisi 4 kemarin, kita diskusi dengan teman-teman, dia bilang ini klaim mereka. Klaim orang tertentu. Saya bilang, itu klaim mereka. Karena dia tidak detail. Saya uraikan ya. Saya uraikan, panen puncak itu berada bulan Maret sampai Mei. April lah, Maret, April. Mei, pertengahan. Oke. Di sini 75% padi diproduksi. Oke.
Berarti kalau 75% padi 70% padi diproduksi di sini. Oke, 70%. Karena ini puncaknya dari 1 tahun. Ya, oke, mungkin sampai 3, 4, 5, katakanlah di situ. Nah, dari data yang masuk, tidak serta-merta pemerintah keluarkan perintah bahwa harga itu 6.500, tidak serta-merta seluruh Indonesia 6.500. Bulog itu mampu menyerap hanya 10%. Oke. Pengusaha 90%. Data yang kami amati tiap hari, bukan mingguan, tiap hari kami amati, itu yang Rp6.000, itu 70% di bawah HPP. Di bawah 6.000. Katakanlah 6.000. Kita 6.000 aja. 6.000 kali 2 berarti 12.000 kan? Ya. Berarti keliru kan? Itu Anda temukan secara langsung, Pak? Apa? Itu Anda temukan secara langsung? Kami gunakan data. Nah, ini 70% di bawah HPP. Kalau mungkin yang mengamati itu punya lahan 10 hektar, 100 hektar, 1.000 hektar. Yang kami kalkulasi, yang kami hitung adalah itu 7,3 juta hektar. Jangan Anda mengambil sampel dari 1.000 hektar. Kami ini dari 7 juta hektar, itu 70% di bawah HPP. Kalaupun pemerintah sudah menetapkan. Sama HET. HET kan sudah tetapkan. 14.900. Iya kan? Pertanyaan saya, apakah 14.500 seluruh Indonesia? Enggak kan? Tidak, Pak. Berarti nggak benar kan yang klaim itu? Karena kami menjumpai beberapa distributor di tingkat pasar, Pak. Mereka sampaikan nggak bisa, Mbak. Kalau kami nggak oplos ini beras premium dan juga beras murah, nggak masuk harganya, kami rugi. Iya, itu biasanya. Aku ini pengusaha. Kalau pengusaha mengatakan rugi, itu untung sedikit. Kami butuh pencerahan makanya, Pak. Kalau dia sudah jalan, tidak komentar, jalan hormat di tiang listrik, itu baru rugi bener tuh. Aku ini pengusaha. Maaf, kami ini pengusaha. Kami juga birokrat, sudah 20 tahun. Kami dosen, 15 tahun. Kami ngerti itu. Tidak mungkin kami keluarkan kebijakan itu kalau itu tidak menguntungkan petani. Kami ingin petani tersenyum, untung. Kemudian konsumen tersenyum, tapi pedagangnya juga untung. Tapi jangan mencekik masyarakat. Ini bukan persoalan kecil. Ini urusan 286 juta orang. Tapi yang paling menyedihkan adalah saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini yang diberatkan mereka. Kalau menengah ke atas, mungkin masih bisa tersenyum. Ya. Hanya kecewa dan seterusnya. Tapi di bawah garis kemiskinan, gimana kalau kita posisi? Pernah aku posisi di sana. Pernah aku makan beras campur pisang. Karena harga beras kita tidak bisa jangkau. Dan waktu itu kami berada di bawah miskin ekstrim. Jadi ini bukan omon-omon ya, Pak ya? Bukan, kami pernah rasakan. Jadi saya mampu merasakan apa dirasakan saudara kita. Insya Allah aku bela. Pasti dibela, termasuk juga ada yang kemudian saat ini sedang mendorong dan juga menyuarakan soal kenaikan HET beras. Bagaimana respon Anda, Pak Menteri? Sesaat lagi dijawab di One on the Spot. Kami kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on the Spot, pemirsa. Masih setia bersama dengan kita juga. Ada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, banyak suara-suara, baik itu bahkan dari para ahli, para pakar, dan juga banyak suara lain yang menyebutkan sudah seharusnya Pak Menteri, harga eceran tertinggi beras ini dinaikkan. Anda pasti punya hitung-hitungan jelas, Pak Menteri. Gini, itu mungkin masih perlu banyak baca data. Kenapa kemarin kami cek? Ya. Bukan data saya, bukan kata saya. Karena kita sekarang satu pintu, itu BPS. BPS, oke. 3 bulan lalu, BPS mengatakan harga turun tingkat petani. Oke, tetapi harga naik di tingkat konsumen. Ada apa nih? Data aku baca. Nah mungkin pengamat itu atau ahli itu belum baca data itu. Aku itu main data. Nggak boleh omong-omong menggunakan rasio. Oke, selesai. Kami cek. Ternyata kami temukan 2 hal. Yang pertama manipulasi data di Cipinang. Manipulasi data, ya, Pak?
Kami periksa data karena dari Cipinang awal mula mengatakan Pasar bahwa induk ya? Pasar Induk ada di sana seseorang mengatakan supply ke Cipinang menurun. Ini tidak mungkin. Produksi naik bukan kata saya, kata BPS. Produksi naik bukan kata saya, FAO. Produksi naik bukan kata saya, Kementerian Amerika, United States Department of Agriculture. Dia umumkan bahwa produksi Indonesia naik. Terus siapa lagi kita percaya? Kami cek data itu 5 tahun per hari. Tiap hari aku cek. Satu-satu aku cek. Itu subuh. Itu subuh aku cek. Ada anomali di sana. Aku temukan lagi anomali. Sudah 2 anomali. Keluar beras 11 juta satu hari. 11.000 satu hari. Yang dulunya maksimal 3.000. 3.000 selama 5 tahun tiap hari. Ini tiba-tiba 11.000. Kalau 11.000 itu macet di sana, nggak muat mobilnya yang ngangkut. Itu yang menyebabkan akhirnya beras berkurang aku cek. di Cipinang. Enggak. Dia datanya. Data itu. Kemudian Satgas Pangan aku minta turun, cek. Ini nggak benar, anomali sudah 2 kan? Cek turun, katanya ini adalah stock of name. Perbaikan data dan segala. Berarti data yang dulu salah semua kan? Nggak bisa jawab lagi. Ini jangan dipermainkan. Oke, berarti sudah 2 kan? Tidak ada alasan harga naik. Stok banyak, produksi naik menurut BPS. Kalau pengamat itu mau komplain, ke BPS, ke FAO, ke Amerika. 3 tempatnya bisa bertanya, jangan di Kementerian Pertanian. Aku olah data itu. Oke, selesai. Anda gunakan data objektif, ini objektif, bukan data Anda. Dan data Bulog, stok kita 4 juta. Sekarang HET kan ada di atas HET, ya kan? Melanggar nggak kalau di atas HET? Apapun ceritanya. Melanggar kan? Di atas HET, kemudian bukan kualitas sebenarnya. Saya ulang, ini adalah beras biasa bukan premium, oke? Harusnya harganya 12.500, oke? Tapi ini di atas HET pula. Sudah kondisinya beras biasa, tapi dijual 17.000. Atau 18.000, selisih 5.000. 5.000 kali 1 juta, 5 triliun. Kalau 20 juta, itu 100 triliun. Produksi kita, beras kita 30 juta lebih. Artinya ada yang membiarkan, Pak? Apanya? Semua enggak, tidak biarkan, kita sudah kirim ke penegak hukum. Kemarin-kemarin mereka begitu berani? Dulu aku tindak waktu periode pertama, aku tutup segel malah. Tapi kenapa masih berani hingga saat ini, Pak? Kejahatan itu pasti ada. Memang lahir di bumi, ada setan, ada malaikat. Tidak mungkin kejahatan, hanya saja kita harus memitigasi, menekan, mengurangi. Itu dia. Kita tidak boleh lengah demi orang banyak. Kami, Pak, publik maunya ini tidak hanya ditindak bagi kelas bawah saja. Ya. Tapi kita ingin pucuk pimpinan korporasi tersebut juga bertanggung jawab. Kalau saya ya, yang kecil, pengecer, jangan ditindak. Yang ditindak sumbernya, yang besar. Kasihan yang pengecer di pinggir jalan, untungnya 500 rupiah, 200 rupiah, dia tidak tahu persoalan. Tapi sumbernya ini siapa yang memproduksi? Dari sana asalnya kan? Asalnya ini, jadi bukan harga saja, HET ya. Kan ada yang mengatakan HET, bukan. Ini beras biasa di label premium dengan medium. Anda sudah sampaikan ini pula ke Satgas Pangan? Tertulis. Aku kirim tertulis. Seberapa yakin Anda bahwa harapan Anda tadi, pucuknya juga akan kemudian... Kita harus yakin. Hakul yakin. Anda pantau terus, Pak, bagaimana proses Oh iya. Harian. Ya. Update terakhir seperti apa? Tersangka sudah naik penyidikan, ada kalau tidak salah 10 apa 20 merek sudah naik penyidikan. Beras oplosan? Iya. Dan yang di Riau, kami apresiasi, saya baru pulang dari Riau, diskusi dengan Kapoldanya. Kapoldanya cukup luar biasa, bergerak cepat, ada oplosan, SPHP, macam-macam, dan seterusnya tersangka. Kami apresiasi Pak Kapolda Riau. Saya baru 3 hari yang lalu dari sana. 3 hari lalu dari sana, dan artinya untuk saat ini dari 212 merek yang Anda pada saat itu laporkan, sudah ada 10 tersangka? Enggak, naik penyidikan. Naik penyidikan, 10 iya. Merek 10 merek kalau tidak salah. Penyidikan. Iya. Oke, Anda pantau terus artinya. Iya.
Kami ucapkan selamat Pak, dan juga banyak yang mengapresiasi tindakan tegas seorang Andi Amran Sulaiman. Gak ada takutnya kayak gitu ya Pak ya. Pak Prabowo support penuh? Oh, Pak Prabowo support. Sebenarnya saya paling penakut, bukan berani. Kenapa? Takut pada Tuhanku. Karena ada ancaman lebih berat di sana nanti. Beban Anda berat ya Pak? Berat. Dan kalau nagih orang-orang kecil nanti terutama, nagih haknya, nagih keadilan, 286 juta orang akan nagih kita nanti. Sebenarnya saya paling penakut, bukan pemberani. Justru yang pemberani adalah yang melakukan pembiaran, orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, tapi Anda siap mengusut ini hingga tuntas ya Pak? Oh, kami terus pantau loh Pak Menteri. Enggak, ditanya penegak hukum. Di sini sudah selesai. Oke. Anda tetap kawal kan? Dan juga jangan sampai kemudian tadi Pak, mati satu tumbuh 1000. Ya, gitu, dibunuh 1000 tuh. Nah, jadi siap terus menghabis itu ya Pak? Iya. Oke. Dan data juga yang mengejutkan kami Pak Menteri bahwa produksi beras nasional kita, tadi juga Anda sempat sampaikan, mencapai 4,2 juta ton. Di stok. Stok, betul. Ya. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Tertinggi. Kita bisa sampaikan bahwa kita sudah swasembada pangan. Bahkan melebihi target yang sudah ditentukan oleh Pak Presiden. Izin Bapak, dijawabnya sesaat lagi. Kami kembali untuk Anda di One on One on the Spot, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on the Spot, pemirsa. Kita lanjutkan kembali Pak Menteri. Ya. Kami apresiasi betul, terima kasih di bawah kepemimpinan Anda. Bahkan kita bisa katakan tidak, kita sudah sampai di swasembada beras 4,2 juta ton stok kami. Tidak ada impor tahun ini. Kita berdoa bersama. Karena sampai ini bulan Juli, ya. Itu sampai bulan Juli ya, swasembada. Sampai bulan Juli kan, tapi kan masih ada ke depan. Jadi kita tidak boleh takabur. Karena iklim sulit diprediksi. Jadi kita lihat, kita berdoa bersama, mudah-mudahan iklim bersahabat sehingga bisa swasembada seperti harapan Bapak Presiden. Ya, tapi kinerja Anda ini Pak Menteri kemudian membuat kita mungkin banyak yang tidak melihat bahwa swasembada beras kita ini dengan stok yang begitu luar biasa. Berapa tahun tertinggi sepanjang sejarah? Menteri? 57 tahun. 57 tahun. Iya. Ini bahkan turut menurunkan harga pangan global. Betul demikian Pak Menteri? Iya. Ada yang kami baca ya, dari media internasional, itu dulu harga sebelum kita impor, kita kan impor 2 tahun 7 juta. Itu harga beras dunia $460 per ton. Sekarang $390 per ton. Artinya petani Indonesia berkontribusi pada pasar dunia. Memberikan, ya pasti secara logika. Karena kita tidak impor sampai hari ini kan. Oke, itu tadi kita bicara soal beras oplosan. Kami juga apresiasi tindakan Anda terkait dengan pupuk palsu Pak. Ini bukan lagi oplosan, ini pupuk yang dipalsukan. Iya. Dan bahkan saat ini proses sudah sampai di proses hukum. Update terakhir seperti apa? 3 sudah tersangka, kan ada 5 palsu betul, itu 0 unsur haranya. Natrium, kalium, fosfat, itu 0. Itu sudah tersangka 3. Kemudian yang kami kirim, yang tidak sesuai spek itu 27. Yang kami kirim 25. Totalnya, 24. Totalnya kan 27 yang kami kirim. Maaf. Totalnya 27, 5 palsu, berarti 22. Yang speknya hanya 70% dari standar. Nah, kami kirim semua ke sana. Itu sudah berproses, sudah tersangka. Kami sudah hukum, di internal ada 11 orang. Ada yang mengatakan, Pak, aku cuma diperintah atasan. Saya katakan, kamu bagian karena kamu melakukan pembiaran. Wow. Pembiaran itu sama dengan beternak kejahatan. Membiarkan kesalahan. Itu beternak kejahatan, oke? Saya semua yang tim ada 11 orang, mulai direktur copot semua ke bawah. Jadi kami internal eksternal kami tindaki. Apa sih Pak yang kemudian Anda tanamkan kepada seluruh tim di Kementerian Pertanian ini? Karena masalah Anda, PR Anda luar biasa. Tidak hanya kemudian beras oplosan, kemudian pupuk palsu, minyak kita yang kemudian disunat. Iya. Kayaknya susah sekali mengurus tata niaga pangan ini Pak. Memang berat. Tapi kalau kita ilas itu jadi ringan. Meritokrasi kita terapkan.
merit system. Jadi ayo kita kerja secara profesional, ikhlas dan seterusnya. Kerja jujur. Kita kerja benar saja, belum tentu orang menganggap benar. Kan pasti ada yang tidak senang. Musuh Anda banyak, Pak. Importir pasti tidak senang kan? Ya. Importir membangun infrastruktur sudah puluhan tahun. Betul. Pabriknya ada. Pabriknya, SDM-nya, kapalnya ada, SDM-nya ada, tiba-tiba terhenti impor. Tahu nggak kalau impor? Kalau impor 1 juta, untungnya 2.000, itu 2 triliun untungnya. Hanya dikapalkan 1 bulan. Kalau 7 juta, 14 triliun. Wow. 2.000 aja untungnya per kilo. Atau 1.000, 7 triliun. Hanya 1 bulan. Benar nggak? Itu banyak tidak sih Pak yang kemudian lobby-lobby ke Anda? Oh pasti, pasti. Saya hanya Tidak nasihati. dipungkiri kan? Pasti, saya beritahu, saya nasihati teman, ini hidup ini sementara. Kamu sudah lebih dari cukup. Kami juga pengusaha. Ini Anda sudah hidup lebih dari cukup. Ngapain serakah? Udahlah, banyak cara halal untuk cari rezeki. Okay. Saya beritahu yang perusahaan besar, tolong jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Anda panggil? Iya, aku beritahu, Wow. jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Aku katakan, aku beri karpet merah untuk sektor perkebunan. Kan ada perkebunan, ada Gula pabrik dan gula dan lain-lain. Itu kan bisa kerja di sana tanpa mengganggu di Perut rakyat. iya perut rakyat yang disubsidi pemerintah. Oke. Melihat integritas dan bahkan bagaimana kinerja Anda dan juga membawa seluruh tim di Kementerian Pertanian untuk bisa berguna untuk rakyat. Ya. Beras oplosan sudah. Pupuk palsu sudah Anda. Minyak goreng. Minyak goreng. Beras. Apalagi Pak Menteri? Rahasia. Tunggu aja 2-3 bulan. 2-3 bulan nih, Ya. ada yang sedang Anda garap, Anda teliti? Ada. Dan pasti salah. Tunggu aja nanti. Doa kami turut menyertai Anda, Pak Menteri, Amin. bersama dengan juga Kementerian Pertanian. Tapi sebelum kita akhiri ini, kami juga harus mempertanyakan satu hal ini, Pak Menteri. Ya. Banyak suara-suara di luar sana yang menyebutkan bahwa 9 bulan bekerja Anda sudah kemudian membongkar berbagai Ya. mafia-mafia besar pangan. Pupuk, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Ini pencitraan, Pak Menteri. Anda ingin menduduki posisi politik apa, Pak Menteri? Kalau pencitraan, masa pencitraan orang di penjara? Pencitraan orang memecat orang? Itu aku nangis tuh, hati kecil saya nangis kalau saya pecat orang. Sudah 30 tahun kerja. Yang pencitraan itu yang mengatakan pencitraan mungkin. Dibalik. Kenapa you ngomong pencitraan? Ini orang di penjara. Ini orang dihukum. Ini orang didenda. Di mana anak istrinya? Dia sudah kerja 30 tahun, aku pecat. Apakah masih pencitraan itu? Apakah harus saya hukum mati orang baru mengatakan tidak pencitraan? Pencitraan itu kalau tidak selesai. Ini selesai pupuknya, alhamdulillah selesai. Minyak goreng, alhamdulillah tenang. Kemudian beras, ini mudah-mudahan selesai. Terus regulasi kita perbaiki. Benar Artinya terbantahkan, Pak, bahwa ini bukan untuk Anda menapaki karir politik yang lebih baik. Iya. Jadi gini. Bukan. Aku beritahu. Yang tentukan jodoh siapa? Aku tanya Mbak. Tuhan. Rezeki? Nasib untuk pangkat siapa? Tentukan. Memangnya Anda. Takdir tidak pernah tertukar. Dan Anda percaya itu? Saya sangat yakin. Aku nggak peduli itu. Bahwa aku mau kemana, yang penting kerja yang benar. Kami titipkan Pak, banyak harap kepada Anda dan juga teman-teman di Kementerian Pertanian. Semoga kinerja gaspol Anda ini tidak berhenti begitu saja. Hangat di depan, tapi kemudian melempem di belakang. Tidak Pak, kami melihat integritas Anda cukup tinggi untuk ini. Belum gaspol, masih setengah. Bahkan belum, waduh, oke. Kalau begitu, target apa ke depan yang akan Anda garap Pak? Tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti biar ada beritanya lagi. Oke. Saat ini, Pak Menteri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada rakyat Indonesia yang selama ini mungkin dibohongi, bahkan dirampas hak-haknya oleh kerakusan para korporat? Seluruh sahabatku, sebangsa setanah air, maafkan saya kalau aku melakukan salah, tetapi percaya, kami ingin petani kecil di Indonesia tidak disolimi. Kami tidak akan biarkan disolimi. Kami pasti berada pada pihak Anda.
selama kami menjabat di sini. Apapun resikonya kami siap tanggung. Terima kasih. Kenapa Anda yang minta maaf, Pak Menteri? Saya bukan orang sempurna. Saya pasti punya salah juga. Tetapi kami selalu ingin yang terbaik untuk Republik ini, untuk Merah Putih. Jadi kami bukan kerja sendirian. Tidak mungkin keinginan saya sama dengan yang lain. Nggak mungkin. Jadi itulah aku minta maaf. Karena pasti belum sempurna apa yang saya lakukan. Dan PR Anda juga ke depan masih banyak. Ini nggak boleh di-spill, Pak. Sektor apa sih yang nanti akan Anda garap ini, Pak, yang sedang Nanti Anda beritanya kan nggak dapat berita lagi nanti. Anda nggak datang lagi ke sini nanti kalau aku beritahu. Oke, nanti kita pantau lah. Anda berada di sawah-sawah apa saja ya, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman atas waktu Anda bersama dengan kami di One on One. Kami titip banyak harap kepada Anda, Pak. Insya Allah. Makasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akhiri One on One hari ini, pemirsa. Semoga juga menjawab berbagai pertanyaan Anda terkait dengan berbagai isu yang sedang hangat saat ini. Saya Maria Assegaf pamit. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.